Pagi itu, Senin 29 September 2025, suasana di SMP Negeri 12 Krui tampak seperti hari-hari biasa. Matahari bersinar hangat di atas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Di ruang kelas 8, suara tawa dan obrolan para siswa memenuhi ruangan menjelang jam istirahat. Deretan meja kayu yang penuh coretan nama dan gambar khas anak SMP menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia bagian Barat, jam istirahat dimulai. Para siswa mulai bercanda dan berpindah tempat duduk. Di tengah suasana itu, seorang siswa berinisial JS, 13 tahun, mendekati teman sekelasnya SR, 13 tahun. Menurut keterangan saksi dan hasil pemeriksaan polisi, hubungan keduanya memang sudah lama tidak harmonis. SR mengaku sering menjadi sasaran ejekan dan intimidasi dari JS. Tidak hanya secara verbal, beberapa kali perundungan itu disebut berujung pada pukulan, tendangan, hingga tantangan berkelahi. Bagi sebagian anak, mungkin itu dianggap bercanda. Namun bagi SR, semua perlakuan itu perlahan berubah menjadi tekanan batin yang menumpuk dalam diam. Hari itu, JS kembali mendatangi SR di depan teman-teman sekelas mereka. Dengan nada menantang, ia mengajak SR berkelahi. Situasi memanas ketika JS memukul kepala SR di dalam kelas. Pukulan itu menjadi titik pecah dari emosi yang selama ini dipendam SR. Anak berusia 13 tahun itu spontan membuka laci mejanya. Di dalamnya terdapat sebuah gunting, alat sekolah biasa yang sehari-hari digunakan untuk tugas kelas. Namun dalam beberapa detik penuh amarah dan kepanikan, benda sederhana itu menjadi alat kekerasan. SR menyerang JS secara spontan. Dengan penuh amarah yang sudah lama terpendam, SR menikam JS berkali-kali. Teman-teman mereka yang awalnya hanya menonton pertengkaran kecil mendadak histeris. Sebagian berteriak meminta tolong, sebagian lain terpaku ketakutan melihat kejadian di depan mata mereka. JS akhirnya roboh di lantai kelas dengan luka serius. Suasana sekolah berubah kacau. Guru-guru berlarian menuju kelas setelah mendengar teriakan siswa. Korban segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun meski telah berusaha diselamatkan, nyawa JS tidak tertolong. Di sekolah yang biasanya dipenuhi suara belajar dan candaan anak-anak, pagi itu berubah menjadi tempat penuh tangis, syok, dan ketakutan. Sementara itu, SR diamankan pihak kepolisian dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam keterangannya, ia mengaku sudah tidak kuat menahan perundungan yang dialaminya berulang kali. Penyelidikan polisi menemukan bahwa konflik antara JS dan SR bukan terjadi dalam sehari. Dugaan perundungan disebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan menurut beberapa keterangan, masalah keduanya sudah ada sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kasus ini segera menyebar luas dan mengguncang masyarakat. Banyak orang terkejut bagaimana konflik antara dua anak SMP dapat berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa. Karena keduanya masih di bawah umur, proses hukum dilakukan menggunakan pendekatan sistem peradilan anak sesuai ketentuan hukum Indonesia. Ketika bully tak lagi dianggap bercanda, tragedi di SMP Negeri 12 Krui menjadi pengingat keras bahwa bully bukan hal sepele. Luka akibat ejekan, penghinaan, tekanan sosial, atau kekerasan kecil yang terus berulang bisa menumpuk menjadi ledakan emosi yang berbahaya, terutama pada anak-anak yang belum matang secara mental dan emosional. SR adalah gambaran seorang anak yang memendam rasa takut, malu, dan marah terlalu lama hingga akhirnya kehilangan kendali.
Sementara JS juga tetap seorang anak yang seharusnya mendapat bimbingan sebelum perilaku agresifnya berkembang menjadi kebiasaan yang menyakiti orang lain. Kasus ini meninggalkan pesan penting bagi sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar, bahwa kekerasan kecil yang dibiarkan terus-menerus dapat berubah menjadi tragedi besar. Tidak ada anak yang lahir sebagai pelaku kekerasan atau pembunuh, namun lingkungan yang gagal mendengar, gagal memahami, dan gagal melindungi bisa mendorong seorang anak menuju titik paling gelap dalam hidupnya.